Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saudara kita Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono dan Bernadetta Ivana Devi Astuti akan saling meneguhkan janji kesetiaan mereka di hadapan Allah dan kita semua. Dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita memohon kepada Allah, sumber kasih yang sejati, agar berkenan memberkati kedua calon mempelai ini. Marilah kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita supaya kita dipantaskan untuk memohonkan rahmat-Nya. Menyadari akan segala kekurangan dan kelalaian kita, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua mempelai ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Baiklah, kubuat untuknya seorang pembantu yang serupa dengan dia." Tuhan membentuk dari tanah semua makhluk yang bernyawa di atas bumi, dan juga burung-burung di udara. Tuhan Allah menghantarkannya kepada Adam supaya Adam melihat dan memberi nama kepada mereka. Adam memanggil semua makhluk hidup, burung-burung di udara, binatang-binatang di darat dengan nama mereka. Tetapi Adam tidak menemukan seorang pembantu yang serupa dengan dirinya. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Ketika Adam tidur lelap, Tuhan mengambil satu dari rusuknya dan mengisi tempat itu dengan daging. Lalu Tuhan Allah membentuk rusuk yang telah diambilnya menjadi seorang wanita. Wanita itu dihantarkannya kepada Adam. Maka Adam pun berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut wanita karena diambil dari pria. Karena itu, pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan
memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan laki dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga karena pewartaan Injil ini iman kita diteguhkan. Saudara-saudari yang terkasih, kedua mempelai yang berbahagia, di dalam kasanah kata Jawa ada dua istilah yang sering dikaitkan dengan keluarga. Yang pertama adalah konco wingking. Konco wingking itu berarti adalah teman yang selalu berada di belakang. Kinten-kinten napa niku? Berarti ya mingkon nyuci-nyuci, nggih, asah-asah, resik-resik gitu.
Istilah yang kedua adalah garwa, sigaraning nyawa. Saya pakai istilah ini karena ini streaming, didengarkan orang Jogja dan Klaten. Yang berarti bahwa seorang istri itu bagian dari nyawanya sendiri, bagian dari hidupnya sendiri. Dan menurut saya yang tepat itu adalah yang kedua ini, bukan yang pertama. Meskipun bacaan yang pertama tadi diambil dari bacaan kitab suci sehari-hari, sehingga dikatakan bukan penolong yang sepadan, tapi dikatakan tadi pembantu. Ora kepenak niku nggih. Wis apa pembantu? Enggak enak. Tapi dipakai di terjemahan yang baru itu adalah penolong yang sepadan. Dengan mengatakan penolong yang sepadan itu mau menunjuk bahwa martabatnya sama. Nanti digugat oleh yang ahli-ahli gender itu kalau kita mengatakan pembantu. Ada kesamaan martabat, ada kesamaan derajat. Sehingga kata garwa itu menjadi sesuatu yang saya kira pas kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama pada hari ini, yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah diambil dari tulang rusuk laki-laki, dan laki-laki itu mengatakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Laki-laki itu mau mengatakan inilah bagian dari hidupku sendiri, inilah bagian dari nyawaku sendiri. Sehingga ditampakkan secara jelas kalau itu merupakan bagian dari hidupnya, maka suami istri itu di dalam suatu kesatuan, diarahkan pada suatu kesatuan. Sehingga kita bisa mengatakan sejak semula ketika dunia ini diciptakan, manusia diciptakan, arahnya adalah kesatuan. Meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Meskipun di masa pandemi ini bicara persatuan agak sulit ya, karena bersatu itu malah nggak selamat. Jaga jarak itu yang selamat. Betul enggak? Jadi suami istri ya hari-hari ini mungkin harus jaga jarak tidurnya bersama. Lingkuh ya jaga jarak, tidur ya jaga jarak, makan juga jaga jarak. Tetapi itu yang menyelamatkan kalau hari-hari ini. Karena kita tidak tahu apakah pasangan kita ini ODP atau enggak gitu ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai persatuan dan kesatuan itu tentu kaitannya dengan visi dan misi keluarga. Tapi rasa-rasanya keluarga-keluarga itu tidak pernah berbicara mengenai visi misi keluarga. Apalagi sampai visi misi keluarga ditulis di rumah gitu. Jarang tuh ya? Jarang. Nah, mungkin malah hampir tidak pernah. Tetapi saudara-saudari, kalau kita berbicara mengenai visi misi dari keluarga, menunjuk kepada sakramen keselamatan, bahwa suami istri merupakan sakramen keselamatan Tuhan bagi manusia zaman ini. Melalui suami istri yang bersatu menjadi satu daging, itulah Tuhan memakai suami istri untuk membawa kebaikan dan keselamatan bagi manusia zaman ini. Inilah yang saya kira sungguh-sungguh harus disadari oleh keluarga-keluarga Kristiani.
Kalau kita berbicara mengenai sakramen keselamatan ini, berarti di dalam kehidupan berkeluarga harus aktual. Harus aktual. Aktual apa? Gereja itu harus aktual. Sehingga 5 segi kehidupan menggereja itu harus ada di dalam keluarga. Yang pertama, di dalam keluarga harus ada liturgi. Loh, bingung tuh ya, keluarga kok ada liturgi? Ada, karena gereja mini itu juga harus mengaktualkan 5 seginya, liturgi. Sehingga dalam kehidupan menggereja secara mini itu, keluarga itu mesti ada doa, ada sembahyang, ada ibadah keluarga. Dan bisa macam-macam momennya. Kalau sembahyang itu kan setiap hari. Mumpung masih legan begini, belum direpoti oleh anak, itu menjadi kesempatan saya kira untuk berdoa bersama. Kayaknya agak jarang-jarang keluarga itu berdoa bersama. Betul tidak? Berdoa bersama, beribadah di dalam keluarga. Bisa diisi macam-macam, ulang tahun suami istri, ulang tahun perkawinan, ibadah hari ulang tahun anak kalau sudah punya anak. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan di dalam liturgi keluarga. Yang kedua, di dalam keluarga juga harus ada kerigma, ada pewartaan. Saya rasa-rasanya kurang banyak mendapati keluarga yang berkatekise, suami yang berkatekise untuk istrinya, seorang bapak yang berkatekise untuk keluarganya. Rasa-rasanya ini sudah agak jarang. Padahal di dalam keluarga juga harus ada pewartaan. Maka orang tua di dalam pernikahan selalu memberikan kitab suci. Eneng ora iki? Oh ada ya, kitab suci. Itu maksudnya, dan orang tua mengatakan aku mewariskan iman itu. Nah, maksudnya supaya bapak sebagai kepala keluarga, Ignatius Cahyo, waduh Cahyo itu kan sumunar begitu ya, harus menyinarkan nilai-nilai Injil itu di dalam keluarga. Apa meneh guru agama wala ya sekudu ya. Pewartaan, harus ada pewartaan, ada kerigma di dalam keluarga itu. Katekise di dalam keluarga. Suami mengkatekisi istrinya. Jadi jangan hanya memarahi istri, tetapi katekisilah dengan kitab suci. Pujilah istrimu dengan mazmur-mazmur pujian. Lho kelek jarang to niku. Nek misalnya memarahi istri tapi memarahinya dengan kitab suci, jarang nggih? Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Suami istri itu diikat menjadi satu, bersekutu sebagai suami istri di dalam langgam setya tuhu itu. Waduh, di sana dikatakan rina wengi sak rina sak wengine tansah runtut reruntungan. Wah, itu kan berarti mau mengatakan jadi nggak ada siang malam kapanpun sebagai suami istri itu tansah bersama, selalu bersama, sehingga di kemudian hari akan menjadi mimi lan mintuno. Kalau orang Jawa sudah mengatakan mimi lan mintuno, itu mau menunjukkan kesatuan, menunjukkan koinonia yang sangat luar biasa. Kapanpun, di saat apapun, orang merasa bersatu. Saya itu agak kurang senang dengan suami-suami yang mengatakan begini, Romo kalau di rumah saya itu suami, kalau di luar apa? Ya suami itu.
Jangan mengatakan kalau di luar lain gitu ya. Jadi di rumah, di tempat kerja, dimanapun itu tetap suami. Dimanapun kita berada tetap istri. Disitulah yang disebut dengan koinonia, persekutuan itu. Dan tentunya di dalam keluarga juga harus ada diakonia, yaitu pelayanan. Melayani satu dengan yang lain, melayani sebagai suami, melayani sebagai istri, melayani sebagai orang tua di dalam keluarga. Kadang-kadang sekarang ini karena masalah fungsi-fungsi itu, lalu pelayanan itu, diakonia itu menjadi hilang. Karena orang hanya tergantung fungsinya. Nek ngurus anak kuwi ya bojoku, liyane ora. Dadi nek anake nangis kekejer ya dinengke wae karena itu bukan fungsi saya. Itu namanya diakonianya hilang. Pak, mbok dicekel anake iki. Iku kudu tanggung jawabku, anak sing ngurusi kowe. Saya kira itu tidak cocok. Karena di dalam keluarga ada diakonia. Dan yang terakhir, saudara-saudari, yang saya kira paling tidak gampang pada zaman ini adalah martiria, yaitu kurban. Kurban. Ini yang saya kira menjadi sangat sulit, karena zaman sekarang ini banyak orang tidak mau diganggu. Apalagi kalau sudah asik main game, apalagi sudah main WA begitu ya, mau diganggu itu kan menjadi sangat sulit. Saya lihat itu kalau anak-anak itu dipanggil oleh orang tuanya kalau sudah main game itu, waduh sulitnya itu setengah mati. Sehingga jiwa berkorban martiria adalah unsur yang harus sungguh-sungguh diperjuangkan. Saya ingat pada tahun 96 saya kira, pada waktu terjadi kapal pecah di perairan Kalimantan pada waktu itu, dan di dalam kapal itu ada seorang suami istri yang naik kapal itu. Ketika kapal itu pecah, suami istri itu mendapatkan satu kayu yang besar, dan mereka akhirnya menyadari kalau kayu itu untuk 2 orang, maka kemungkinan besar akan tenggelam. Rupa-rupanya ada kesadaran di dalam diri suaminya, dan suaminya itu mengatakan kepada istrinya, "Mak, rawat anak kita baik-baik ya." Dan setelah mengatakan itu, suaminya melepaskan kayu itu. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Sampai ditulis di Kompas, suaminya itu tidak pernah diketemukan. Tetapi ibu itu selamat. Dari situ ditampakkan apa? Ditampakkan ternyata berkorban untuk keluarga itu sampai sejauh itu, sampai orang memberikan nyawanya sendiri bagi pasangannya, bagi keluarganya. Semoga keluarga ini juga dimampukan untuk menghayati 5 hal itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sekarang saya mempersilahkan kepada kedua mempelai yang berbahagia untuk memohon doa restu kepada orang tuamu sebelum kalian meresmikan ikatan pernikahan ini. Saya persilahkan.
Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan. Itu saya mohon kedua mempelai berdiri didampingi oleh kedua saksi. Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono dan Ivana Devi Astuti. Kedatangan kalian di sini bermaksud saling menerimakan sakramen pernikahan di hadapan Allah, imam, keluarga. Sesuai dengan rencana Tuhan, kami berdua bertekad bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik, serta mengukuhkan niat kami dengan sakramen pernikahan. Saya atas nama gereja dengan senang hati menerima permohonan kalian berdua untuk memberkati dan meneguhkan cinta kalian dalam sakramen pernikahan ini. Saudara sekalian yang hadir di sini, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan sesuatu kepada saksi. Para saksi yang terhormat, menurut saudara-saudari, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Sejauh pengamatan dan pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik. Maka kami mendukung kedua mempelai ini. Terima kasih kepada para saksi. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah saling mengenal dan mengerti akan kekuatan dan kelemahan, memahami sifat dan karakter masing-masing, dan yakin akan kemampuan untuk saling membahagiakan. Allah Bapa di surga telah membimbing kalian berdua menuju sakramen pernikahan ini. Setelah diadakan penyelidikan seperlunya, serta didukung pernyataan para saksi, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Sekarang perkenankanlah saya menanyakan di hadapan umat sekalian keikhlasan hati kedua mempelai. Saudara Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono, apakah engkau meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati. Bersediakah engkau menjadi suami Bernadetta Ivana Devi Astuti sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Saudari Bernadetta Ivana Devi Astuti, apakah engkau meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati. Bersediakah engkau menjadi istri Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Saudara sekalian, tibalah saatnya sekarang untuk meresmikan dan memberkati pernikahan kedua mempelai ini. Saya persilakan calon mempelai menumpangkan tangan di atas Injil suci
dan bergantian mengucapkan janji. Di hadapan imam dan para saksi, saya Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Bernadita Ivana Devi Astuti yang hadir di sini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji akan selalu setia padanya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya akan mencintai dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Bernadita Ivana Devi Astuti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono yang hadir di sini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji akan selalu setia padanya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya akan mencintai dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja, di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, dengan ini saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka seumur hidup rukun dan setia merasakan berkat Tuhan, serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri guna melambangkan kasih sejati antara Kristus dan gerejanya dalam sakramen pernikahan. Oleh karena itu kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela mempelai wanita. Semoga rahmat cinta kasih, damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu anak-anak yang baik dalam menghiasi diri guna menciptakan suasana akrab dan betah dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Bapa, berkatilah mempelai pria, semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi ayah anak-anak yang bijaksana, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Bapa yang penuh kasih sayang, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam pernikahan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya
semoga mereka berbahagia dapat melihat anak cucu mereka kelak boleh memasuki hidup bahagia abadi dalam keluarga kerajaan surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Cincin ini merupakan lambang cinta kasih antara suami istri. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah semoga cinta kasih kedua mempelai ini tidak akan berakhir selamanya, bertambah hari, bertambah matang dan tulus. Ya Bapa, kami mohon berkatilah sepasang cincin pernikahan ini yang merupakan lambang kesetiaan dan cinta Kristus dengan gerejanya. Semoga cincin ini selalu mengingatkan janji mereka di hari bahagia ini, dan kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan seperti Engkau pun tetap setia pada kami, dan semoga mereka saling mencintai dan menghormati serta hidup dalam damai seturut kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Ignatius Wicahyo Jiwandono, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Bernadita Ivana Devi Astuti, kukenakan cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Bernadita Ivana Devi Astuti, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono, kukenakan cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Tuhan yang Maha Murah, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu di tengah keluarga mereka, dan kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberi dorongan untuk berani saling berkorban satu sama lain. Amin. Anak-anakku, dengan kitab suci, semoga tradisi iman Kristian yang kamu kalian berdua, kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian berdua dalam membangun keluarga, dan semoga salib ini menguatkan kalian berdua dalam hidup perkawinanmu. Dan jadikanlah rosario ini sebagai lambang kesetiaan kalian berdua, seperti Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah telah menciptakan manusia menurut citranya dan menghendaki agar pria dan wanita bersatu. Kedua mempelai ini telah mengikat hidup mereka di hadapan Allah dan gereja. Maka marilah kita bantu keteguhan hati dan kesetiaan mereka dengan doa-doa kita. Bapa yang Maha Kasih, semoga mempelai berdua menghayati hidup pernikahan mereka dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus selalu bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga mereka mendasarkan hidup keluarganya atas iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga dapat menjadi teladan hidup dan mendekatkan orang lain kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta kasih mereka diberkati dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga bahtera rumah tangga mereka semakin kokoh dan tak tergoyahkan oleh ketimpangan zaman, sehingga mereka mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka sesuai ajaran iman Katolik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, peliharalah saudara-saudari kami ini dalam rahmat dan cinta-Mu seumur hidup mereka, dan bimbinglah mereka dalam usaha membangun keluarga yang bahagia dan beriman, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa kami dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Mereka telah Kau persatukan dalam pernikahan. Semoga karena perayaan Ekaristi ini mereka semakin mencintai dan mengasihi Dikau. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan sangar tangan-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau mengendaki agar manusia diciptakan karena anugerah kasih sayang-Mu, diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, Engkau menampilkan citra-Mu yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta, dan intinya Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan Ignatius dan Bernadetta yang saling mengikat janji pada hari ini. Semoga mereka selalu mengalami damai sejahtera-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk Sang Penyelamat dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama kamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi yang meneguhkan iman kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Dari yang terkasih di dalam komuni, semua ikut baris maju ke depan, dan yang tidak komuni tangannya di dada.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi Kudus yang menjadi pernyataan cinta-Mu kepada kami, memampukan juga kedua mempelai dan kami semua yang hadir di sini untuk membagikan cinta kami kepada sesama kami. Kedua mempelai ini telah Kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dan selalu memberi kesaksian iman bagi sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Semoga kami Kau satukan kelak bersama di Kau dan seluruh orang kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Syukur pada Allah, puji Tuhan, haleluya. Romo Sarmona SJY yang terkasih, Romo Anton CSHR yang tersayang, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi syukur pada Allah, tak henti-hentinya kami panjatkan atas berkat-Nya sehingga sakramen ijab untuk anak kami, Ignas dan Ivana, terselenggara dengan baik. Maka pada kesempatan yang baik ini, atas nama keluarga Ibu Teresia Partinah Kardono dan keluarga Bapak Thomas, serta kedua pengantin, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kepada para romo, khususnya Romo Paroki, Romo Sarmono, dari proses persiapan perkawinan, penyelidikan kanonik, nasihat-nasihat, bimbingan, hingga pemberkatan penuh makna ini terselenggara dengan baik. Yang kedua, kepada seksi keluarga DPP, khususnya tim pembimbing Kuperper, yang juga membantu persiapan bagi pengantin sarimbit untuk memasuki hidup berkeluarga. Yang ketiga, kepada para suster dan teman-teman dari Yayasan Tarakanita yang di sekolah maupun yang di klinik, terima kasih atas dukungan dan penyertaannya. Kemudian teman-teman OMK dan mungkin Komsos Paroki atas live streamingnya, sehingga upacara ini bisa menjangkau saudara-saudari yang karena protokol kesehatan tidak bisa hadir di dalam gereja ini. Kemudian juga terima kasih kepada pengurus dan warga lingkungan Santo Vincentius yang mungkin barangkali sebagian besar ikut momong Mas Ignas masih kecil sampai tak terasa sudah dewasa memasuki jenjang hidup berkeluarga. Membimbing, menemani momong dari Kuncung sampai Gelung, dari Jabang sampai Celapang, siap memasuki kehidupan berkeluarga ini. Kemudian juga terima kasih kepada para saksi yang hadir merestui menyaksikan prosesi ini, kur dan lektor, pemazmur, organis, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang ikut sibuk baik secara materi maupun material, kesibukan di rumah, kesibukan di gereja ini, sungguh mendukung kami sekeluarga besar Partinah Kardono menjadi merasa terdukung sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, tetap mohon dukungan, terutama doanya
agar manten anyar, keluarga baru ini sungguh siap mampu menahkodai baito atau bahtera rumah tangganya, agar sungguh tetap saling setia, ing bungah lawan susah, ing waras lawan sakit, atut runtut pindo mimi lan mintuno, dadi kang kaudi, lestari kang kaesti, sembodo kang sinedya jumbuh kang ginayuh. Doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, Suster, Romo akan menjadi kekuatan bagi keluarga baru ini. Yang terakhir, meski tidak ada acara resmi di rumah keluarga Pekik Nyaring, namun bila berkenan hadir akan membombong hati keluarga untuk mendukung keluarga ini sungguh lepas sauh membuka layar menuju lautan rumah tangga yang penuh tantangan. Sekali lagi semuanya terima kasih atas dukungan, doa dan doanya. Semoga kita sekalian sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih. Dalam acara liturgi gereja zaman dulu, bahasa Jawa itu ada namanya astuti. Astuti itu sama dengan adorasi atau sembah sujud. Jadi kalau dalam keluarga itu ada astuti, ada selalu sembah sujud kepada Tuhan, saya yakin jiwandono itu ya, jiwanya itu pasti akan ada selalu di sana cahyo. Berarti Tuhan sendiri yang hadir di situ. Kalau Tuhan hadir dalam keluargamu, yakinlah di dalam situasi apapun kalian akan tetap mampu. Selamat, bahagia untuk kalian berdua juga keluarga. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kamu. Semoga Tuhan Yesus yang telah bersedia menghadiri pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan menyinari hidup saudara-saudari dengan cahaya kasih-Nya, penuh rahmat, damai dan sejahtera. Saudara-saudari dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.
telah dipertemukan sebagai suami istri, supaya bersama-sama sehati sejiwa dalam menghayati hidup dan menjalani tugas di dunia ini. Kami bersyukur atas kebahagiaan yang kami terima. Kami mohon dampingilah kami, semoga kami tetap setia satu sama lain dan tidak jemu mengusahakan kebahagiaan bersama. Semoga dari hari ke hari perpaduan hati kami semakin kuat, dan setelah tugas di dunia ini kami dapat berkumpul bersama dengan Bunda dalam kebahagiaan sejati di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Maria dan Santo Yosef.